Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Marini dalam acara Info Kursus. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mempelajari satu jenis keterampilan, yaitu tata busana dengan pembahasan teknik pembuatan rok belahan tumpuk. Nah, narasumber kita akan menjelaskan bagaimana sih teknik pembuatan rok belahan tumpuk tersebut. Kita saksikan bersama. Pemirsa, rok adalah bentuk atau jenis pakaian wanita yang dikenakan di bagian bawah untuk menutupi perut, panggul, paha, dan sebagian kaki dengan berbagai macam model. Pada umumnya, rok dikenakan oleh gadis remaja dan ibu-ibu. Biasanya dipakai bersama blus. Keuntungan memakai rok dan blus ialah mudah dikenakan dengan mengkombinasikan antara satu rok dengan blus yang berbeda-beda, sehingga si pemakai dapat lebih banyak menampilkan kesan yang berlainan. Belahan tumpuk adalah bagian dari rok yang berbentuk belahan yang bertumpuk, berfungsi sebagai kelonggaran supaya lebih leluasa bergerak atau berjalan. Umumnya terletak pada bagian tengah belakang bawah rok. Tujuan dalam pembuatan pola belahan rok tumpuk ini adalah untuk memberikan pengetahuan tentang definisi rok belahan tumpuk, untuk memberikan perkiraan ukuran yang diperlukan untuk membuat pola rok belahan tumpuk, untuk memberikan pengetahuan cara membuat pola rok belahan tumpuk sesuai dengan ukuran masing-masing, memberikan pemahaman cara meletakkan pola rok sesuai dengan prosedur, memberikan pengetahuan cara memotong bahan dan memindahkan tanda pola pada bahan sesuai prosedur, dan memberikan pengetahuan cara menjahit dari awal hingga penyelesaian rok belahan tumpuk. Manfaat pola rok belahan tumpuk. Membuat pola rok belahan tumpuk akan memberikan manfaat sebagai berikut. 1. Tidak salah dalam memperkirakan ukuran rok. 2. Peletakan pola sesuai prosedur. 3. Cara memotong, memindahkan pola, menjahit, hingga penyelesaian dikerjakan sesuai prosedur sehingga meminimalisir kesalahan. Dan 4. Dapat mengaplikasikan belahan tumpuk pada jenis rok yang lain. Bagaimana pemirsa, cukup jelas bukan? Bagaimana langkah-langkah selanjutnya? Jangan kemana-mana dulu karena narasumber kita masih akan kembali untuk Anda. Tetap di Info Kursus. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Pemirsa, sebelum kita mulai membuat rok belahan tumpuk, maka terlebih dahulu kita harus menyiapkan alat maupun bahan yang dibutuhkan. Seperti A. Mempersiapkan ukuran yang diperlukan dalam pembuatan pola rok belahan tumpuk, antara lain 1. Lingkar pinggang. 2. Lingkar panggul. 3. Tinggi panggul. 4. Panjang rok. 5. Panjang belahan rok. B. Meletakkan pola di atas bahan. C.
Merancang bahan dan harga. Tujuan membuat rancangan bahan dan harga: 1. Untuk mengetahui banyak bahan yang dibutuhkan sesuai desain busana yang akan dibuat. 2. Untuk menghindari kekurangan dan kelebihan bahan. 3. Sebagai pedoman waktu menggunting agar tidak terjadi kesalahan. Dan 4. Untuk mengetahui jumlah biaya yang diperlukan. Tata cara memotong bahan yang sesuai dengan prosedur. Proses dalam memotong atau cutting adalah sebagai berikut. 1. Menyiapkan tempat dan alat-alat yang diperlukan. 2. Teknik memotong. Bahan dilipat 2 di atas meja potong. Pola-pola disusun dengan pedoman rancangan bahan dengan bantuan jarum pentul atau pemberat. Menggunting bahan. Jika menggunting dengan tangan kanan, maka tangan kiri diletakkan di atas kain yang akan digunting. Bahan tidak boleh diangkat pada saat menggunting. Pola yang terlebih dahulu digunting adalah pola-pola yang besar. Setelah itu, baru menggunting pola-pola yang kecil. Dan sebelum pola dilepaskan dari bahan, beri tanda-tanda pola dan batas-batas kampuh terlebih dahulu. Teknik memindahkan tanda pola pada bahan. Setelah bahan digunting, bentuk pola dipindahkan pada bahan dan tanda-tanda pola yang lainnya juga perlu dipindahkan. Mempersiapkan alat dan bahan untuk pembuatan rok belahan tumpuk. Kertas pola. Kertas yang terbuat dari kertas singkong atau kertas roti yang biasa digunakan untuk membuat pola baju berjumlah 3 lembar untuk membuat pola rok bagian depan dan bagian belakang yang disertakan pola belahannya. Penggaris pola. Penggaris warna kuning dengan bentuk siku dan melengkung berjumlah 1 pasang untuk membuat pola besar, yaitu menggaris bagian-bagian tepi yang lurus dan melengkung. Alat tulis. Pensil tulis 2B atau HB, pensil merah, dan penghapus masing-masing berjumlah 1 buah. Pensil tulis 2B atau HB untuk membuat dasar pola. Pensil ujung merah biru untuk menandai pola bagian depan ujung merah dan bagian belakang ujung biru. Pita ukur atau meteran. Pita ukur atau meteran dari plastik berjumlah 1 buah. Gunting kertas. Bahan dari stainless dengan gagang plastik berukuran sedang berjumlah 1 buah. Lem atau solasi. Rader. Rader yang ada memakai gigi dan ada yang licin berjumlah 1 buah. Alat untuk mengutip pola yang digunakan dengan cara ditekan di atas kertas karbon. Karbon jahit. Kertas berwarna yang memiliki tinta berjumlah 2 lembar untuk mengutip tanda pola pada bahan. Kapur jahit berbentuk segitiga untuk memberi tanda pola yang tidak terlalu panjang. Bahan-bahan. Kain. Kain yang tenunannya rapat dan biasa digunakan untuk baju-baju bagian bawah, berukuran 2 meter, sebagai bahan utama pembuatan rok. Bahan furing. Kain yang tipis dan khusus untuk bagian dalam, seperti asahi, berukuran 1 meter. Bagaimana pemirsa? Cukup jelas bukan?
bagaimana langkah-langkah selanjutnya? Jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini narasumber kita akan kembali untuk Anda. Tetap di Info Kursus.